Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauriciania Putri, mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, kelas MI 4C dengan NPM 2075308. Kali ini saya akan melanjutkan praktikum pada NetaChat di paket tracer. Di sini bagian 3.2.8 terdapat dua bagian, yaitu yang pertama kita akan mengobservasi traffic pada broadcast yang ada pada implementasi suatu VLAN. Yang kedua kita akan mengobservasi traffic pada broadcast yang ada di luar VLAN. Kita coba pada part yang pertama. Di sini terdapat step yang pertama, kita akan melakukan ping dari PC 1 ke PC 6. Oke. Kita mulai dengan mengklik simulation. Di sini kita akan mencoba simulasi pengiriman dari PC 1 ke PC 6. Oke, kita klik yang bagian ini ya. Di sini kita dapat melihat prosesnya secara on point atau proses terlihat lebih cepat. Nah, pengiriman yang pertama dari PC 1 ke switch 2, selanjutnya dari switch 2 ke switch 1, lalu dari switch 1 dikirimkan ke switch 3 dan PC 7, lalu dari switch 3 ke PC 4. Nah, dapat dilihat tadi terdapat pengiriman dari PC 1 ke PC 7 dan PC 4, namun tidak diterima ya. Nah, hal tersebut dikarenakan PC 7 dan PC 4 ini bukan device yang dituju dalam pengiriman broadcast dari PC 1 tadi. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat bahwa proses pengirimannya gagal ya. Di sini terdapat status yang tertuliskan failed atau gagal. Nah, hal ini juga disebabkan karena pengiriman antara PC 1 dan PC 6 ini terdapat perbedaan VLAN, di mana PC 1 terdapat pada VLAN 10 sedangkan PC 6 terdapat pada VLAN 30. Oke, selanjutnya kita lanjutkan step yang kedua. Di sini kita akan melakukan ping dari PC 1 ke PC 4. Kita coba prosesnya sama dengan yang tadi. Kita klik dari PC 1 ke PC 4. Sini kita coba klik yang ini tadi ya. Nah, dari PC 1 mengirimkan ke switch 2, lalu switch 2 mengirimkan ke switch 1, lalu switch 1 mengirimkan ke switch 3 dan PC 7, kemudian dari switch 3 ke PC 4, lalu PC 4 mengirimkan kembali ke switch 3, dan switch 3 ke switch 1, lalu switch 1 mengembalikan lagi ke switch 2, dan switch 2 mengirimkan kembali ke PC 1. Nah, di sini dapat kita lihat telah statusnya adalah successful atau sukses. Nah, kemudian kita coba cek di sini terdapat pertanyaan nih di bagian B, apakah ping successful. Nah, di sini sukses ya. Hal ini dikarenakan antara PC 1 dan PC 4 ini terdapat di VLAN yang sama, yaitu VLAN 10. Nah, PC 1 VLAN 10, PC 4 VLAN 10. Nah, sebelumnya juga kita lihat bahwa terdapat pengiriman dari PC 1 ke PC 7 yang juga ditolak atau tidak diterima di PC 7. Nah, hal ini juga dikarenakan PC 7 bukan device yang dituju oleh PC 1 dalam pengiriman ini. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke part yang kedua. Di sini terdapat step yang ke-1. Kita akan menghapus seluruh konfigurasi pada 3 switch dan menghapus database pada VLAN-nya. Oke, kita masuk ke real time mode kembali ya. Real time. Oke. Sini kita delete sudah. Kemudian kita akan menghapus startup configuration pada 3 switch tadi. Pertama kita ke switch 1, kita masuk ke bagian CLI. Lalu di sini kita klik enter. Kita ketikkan enable atau en. Lalu kita ketikkan erase start up config. Kita confirm. Oke, di sini erase-nya complete pada switch 1. Kemudian kita lanjutkan proses yang sama pada switch 2. Enable erase start up config. Oke, kita ulang. Erase start up config.
confirm. Selesai. Kita lanjutkan yang terakhir pada switch 3 ke bagian CLI. Kita ketikkan juga enable dan erase startup config. Confirm. Oke, selesai untuk proses penghapusan startup configuration. Selanjutnya di sini terdapat pertanyaan untuk bagian B. Komen apa yang digunakan untuk delete startup configuration of the switches? Tadi kita menggunakan komen erase startup config ya. Kemudian di mana file VLAN disimpan pada switch? Nah, di sini kita coba cek nih. Kita klik switch 1, lalu di sini kita ketikkan show flash. Oke, show flash. Nah, sini kita lihat pada baris kedua terdapat nama penyimpanan file VLAN itu adalah VLAN.dat. Oke, kemudian kita lanjutkan ke step yang selanjutnya. Di sini bagian C kita akan menghapus file VLAN yang ada di 3 switch tersebut. Kita klik lagi pada switch 1. Oke. Kita akan klik pada switch 1. Lalu di sini kita ketikkan delete VLAN.dat, penyimpanan data VLAN tadi. Kita coba ulang. Di sini ada typo. Delete VLAN.dat. Yes, nama file name yang VLAN.dat. Kita confirm. Oke, selesai pada switch 1. Selanjutnya kita lanjutkan juga sama pada switch 2. Delete VLAN.dat. Confirm. Selesai. Kemudian yang terakhir pada switch 3, kita delete VLAN.dat. Oke, selesai untuk penghapusan file VLAN. Selanjutnya kita masuk ke step yang sebelum kita jawab dulu pertanyaan ini, apa komen yang digunakan untuk menghapus VLAN file yang disimpan di switch? Tadi kita menggunakan delete VLAN.dat untuk menghapus file yang tersimpan di VLAN.dat. Oke, selanjutnya di step kedua kita akan mereload switch yang sebelumnya kita hapus tadi data-datanya. Kita klik switch 1 ke bagian CLI, lalu kita ketikkan di sini reload. Oke, confirm. Kemudian pada switch 2 kita ketikkan juga reload, confirm. Dan switch 3 kita ketikkan reload, confirm. Nah, untuk proses ini kita tunggu link-link yang ada di antara topologi ini dari switch ke switch ini dan ke PC ini menjadi hijau semua. Oke, kita lanjutkan ke step yang selanjutnya untuk mengirimkan request ARP dan ping. Di sini kita akan masuk ke bagian simulasi lagi, lalu kita ketikkan ini. Frame dari switch 1 kita klik ke PC 1 dan PC 6. Lalu kita ketikkan bagian ini lagi ya. Di sini kita lihat pengiriman dari PC 1 ke switch 2, lalu switch 2 ke PC 2, PC 3 dan switch ke switch 1, kemudian switch 1 ke PC 7, 8, 9 dan switch 3. Kemudian switch 3 mengirimkan ke PC 4, 5 dan 6. Oke, di sini terlihat bahwa statusnya fail. Dan dapat dilihat bahwa dari switch 3 tadi mengirimkan ke PC 4, 5, dan 6 dan terdapat pengiriman broadcast ya dari PC 4, 5, dan 6 tadi. Oke, selesai untuk step 3. Kemudian kita lanjutkan dengan menjawab reflection question. Untuk pertanyaan yang pertama itu, jika ada sebuah PC di VLAN 10 yang mengirimkan sebuah broadcast message, kemudian device mana yang akan menerimanya? Jadi untuk untuk VLAN 10 ya, PC dengan VLAN 10. Jadi yang akan menerimanya itu adalah
PC yang terdapat pada VLAN yang sama. Jadi misalkan pada VLAN 10 itu pengirimnya adalah PC 1, maka yang akan menerimanya adalah PC 7 dan PC 4. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini jika terdapat satu PC pada VLAN 10 yang mengirimkan sebuah broadcast message, maka device mana yang menerima? Untuk yang kedua, ini juga device yang terdapat pada VLAN yang sama ya, yaitu jika untuk VLAN 20 ini yang akan menerimanya adalah PC 2, lalu PC 5 dan PC 8. Dan yang terakhir itu jika ada satu PC pada VLAN 30, device mana yang menerimanya? Nah, untuk yang ketiga ini yang menerima adalah PC 3, PC 6, dan PC 9. Lanjut ke pertanyaan keempat, ini yang terjadi jika frame dikirimkan dari PC yang terdapat pada VLAN 10 ke PC yang ada di VLAN 30. Tadi sudah kita simulasikan ya bahwa pengiriman dari VLAN yang berbeda itu akan mengakibatkan proses yang gagal karena VLAN-nya tidak terdapat pada VLAN yang sama. Kemudian pertanyaan yang kelima, di dalam ports apakah collision domains pada switch? Apa saja collision domains yang ada pada switch? Jadi untuk collision domains ini terdapat di semua port, dan setiap port itu memiliki domain yang berbeda atau terpisah. Pertanyaan terakhir nih, dan di dalam ports apakah broadcast domain ada di switch? Apa saja broadcast domain yang ada di switch? Jadi untuk broadcast domain sendiri itu dibagi oleh VLAN, sebanyak VLAN yang ada pada switch. Oke. Selesai pada praktikum 3.2.8. Saya cukupkan dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.